Hal terbodoh apa yang bisa dilakukan seorang ibu dengan kondisi seperti yang kamu alami? Bunuh diri. Ada yang DM aku di Instagram. Mbak, ini anaknya ya? Aku kayak mimpi, Syarif juga kayak mimpi. Syarif masih ingat Umi nggak? Iya masih ingat. Umi, aku sekarang bisa baca loh. Buat dia penting ngasih tahu ibunya. Dibawa baik kenapa enggak sih? Karena yang bercerai juga banyak banget kan. Tapi nggak semuanya ribut. Yang jadi pertanyaan kenapa aku harus ribut? Aku mau sampein buat bapaknya anak-anak, aku udah maafin kamu untuk semuanya. Dan aku harap sehat ya. Alhamdulillah. Bang Desu gimana kabarnya? Iya baik. Terakhir aku melihat kamu di podcast itu setahun yang lebih yang lalu ya? Iya, hampir 3 tahun, betul. Hampir 3 tahun ya? Iya, terakhir 2021 aku podcast. Pasti banyak dong yang pengen ngundang kamu podcast kan? Lumayan sih. Iya. Why you tidak pergi-pergi, cuma pergi waktu itu doang ke Bunda Maya sama siapa tuh? Kavena, waktu itu Kavena Melinda. Kebetulan memang kalau 2 orang itu temen ya, temen aku juga, senior aku gitu. Terus itu memang kenapa aku ke podcast, karena posisinya lagi abis eksekusi itu loh Bang. Eksekusi anak aku, jadi mungkin aku merasa ada keperluan aku untuk tampil dan mungkin meluruskan 1-2 hal gitu. Setelah itu? Aku nggak merasa ada perlu lagi sih untuk menyampaikan poin aku. Karena menurut aku kalau aku udah nyampein poin, itu yang benar. Jadi kalau misalnya memang tiba-tiba poin aku disangkal ya itu bukan urusan aku gitu. Oke. Jadi kamu juga tidak mau menerima terlalu banyak undangan podcast karena kamu mungkin menghindari terlalu drama? Iya. Iya. Capek. Capek ya? Capek lah udah 7 tahun Bang. Iya, netizen juga sebenarnya capek. Capek. jadi ini awal mulai gara-gara netizen banyak yang menyuarakan untuk ngundang Sania Marwah. Cuman kemarin kan kita udah ngundang duluan Atta. Karena kan kita pengen both side juga. Dan masing-masing menurut aku adalah orang tua. Yang mana punya anak, yang mana saya yakin sama-sama mencintai anaknya. Ya. Kamu menang hak asuh? Ya. 2 anak? Yes. Bukan masing-masing? 1 ke kamu, 1 ke Atta? Itu sempat di tahap pengadilan agama. Oke. Jadi kita langsung loncat ke bagian itu nih. Jadi aku yang gugat 2017 untuk perceraian. Dan saat itu aku juga gugat untuk hak asuh anak. Tapi ternyata secara dokumentasi ada kesalahan di pengacara aku. Jadi hak asuh anak aku tidak bisa diterima, tapi bukan ditolak. Gitu. Akhirnya aku butuh waktu 2 tahun untuk bisa gugat lagi nih. Jadi 2019 aku gugat hak asuh anak. Putus di pengadilan agama Cibinong. Itu anak pertama aku, Syarif, dia ikut ke ayahnya dengan alasan sekolah. Jadi udah sekolah nih biar nggak ganggu sekolahnya gitu. Karena kan kebetulan domisili ayahnya sama aku kan di Jakarta, ayahnya di luar Jakarta gitu. Itu pengadilan yang memutuskan berdasarkan itu? Alasannya seperti itu katanya. Untuk yang perempuan ikut aku nih, Sabira, karena belum sekolah. Dan saat itu aku sudah menerima. Di situ, di titik itu pas aku lihat, aku agak shock juga. Karena menurut aku itu agak uncommon ya. Keputusannya 2 anak kok dipisahin gitu loh. Kayak aku pikir kan antara ke sisi ayah atau sisi ibu. Ternyata anaknya nih yang dipisahin gitu. Jadi kayak oke, mungkin ini teguran Tuhan. Mungkin memang aku sebagai ibu dan mantan suami aku sebagai ayah itu harus co-parenting, stop drama-drama perebutan hak asuh, supaya bisa ngasuh berdua. Kita omongin lah secara keluargaan. Datang nih pengacara aku, hasilnya kayak gini nih, banding nggak? Nggak, aku bilang. Jangan, udah ini jalan Tuhan, saya terima. Sekarang gimana caranya kita bikin kesepakatan sama bapaknya anak-anak untuk, kan gak mungkin nih anak 2 kita pisahin, kesian dong si abang sama si adek nih. Ayo kita deh yang bikin kesepakatan yuk. Saling atur. Yes. Bahkan aku sempat mention, karena si abang udah terlanjur sekolah di sekolahnya dia, aku ambil weekend aja, Jumat Sabtu Minggu di aku. Tahu-tahu plot twist bapaknya yang banding. Iya, itu dia cerita kemarin. Ternyata lebih plot twistnya lagi. Menang dua-duanya. Dua-duanya akhirnya hak asuh setelah banding jatuh ke kamu. Pasti nggak terima dong. Iya. Kasasi lah bapaknya. Oh, dia naik lagi? Naik lagi. Masih di aku. Nggak terima lagi, PK. Masih di aku.
ya udah, kamu full nih ya. Yes, makanya aku bisa melakukan eksekusi. Ya. Kalau hak asuh itu belum ingkrah, aku nggak bisa ngelakuin. Betul. Ya. Terjadilah akhirnya eksekusi untuk anak ikut kamu Ya, nih. Nah April ini 2021. Ini kronologinya gimana nih? Soalnya Atta kemarin cerita kronologinya udah kan. Kalau dari kamu gimana? Timelinenya nih, geser. 2019 aku gugat hak asuh, 2021 aku dapat keputusan hak asuh aku ingkrah di aku. 2 years, oke? Terus kalau udah putusan hak asuh di aku gimana nih? Aku kan awam hukum, aku nanya ke pengadilan, ibu harus ajuin eksekusi. Hah? Maksudnya gimana ya Pak? Ya kita datengin bu rumahnya, ambil anaknya. Loh Pak, tunggu dulu nih. Saya dari 2017 udah nggak sama anak saya loh. Dan saya nggak mau, saya maunya realistis. Saya udah 4 tahun tidak ada bonding sama anak. Tiba-tiba saya ucuk-ucuk datang ke rumah mantan suami saya ngambil anak, itu secara psikologis pasti anak tidak bisa. Itu bukan hal yang bijak untuk anak. Oke, jadi aku bilang gini, Pak, bisa nggak difasilitasi dulu dari negara sebelum hari H eksekusi, saya minta temuin saya sama anak saya. Mediasiin, mau itu dari KPAI ke, Komnas Anak ke, karena saya butuh bonding dulu ke anak saya. Oke, ternyata tidak ada fasilitas itu di Indonesia. Terus? Itu catatan pertama ya. Jadi kalau mau eksekusi aja. Kalau gagal, gagal bu. Hah? Ya udahlah, take it or leave it berarti kan. Akhirnya aku memutuskan, ya udah kita coba. Nah tapi sebelum aku datang ke rumah dia, birokrasinya itu dia akan disurati dulu, namanya surat unmanning, yang artinya dia akan diundang ke pengadilan untuk didudukin bareng aku dan kita omongin baik-baik nih, bener-bener last step. Harus gak sih ini eksekusi gitu. Ternyata dia nggak hadir. Oke. Aku berharap hadir karena kalau bisa jangan sampai kejadian ini eksekusi, karena aku udah punya bayangan ini akan sericu apa. Oke. Terjadilah hari eksekusi, itu lagi bulan Ramadan. Aku datang sama polisi untuk memang sebagai pihak pengamanan sama pihak pengadilan jurusita dan pengacara aku. Banyak orang? Banyak banget. Berapa tuh, ada 10 lebih? 20-30 orang. Pas datang, Atanya nggak di tempat atau ada Tidak. di tempat? Nah akhirnya saya datang nih, sampai nih. Aku datang nih sampai depan gerbang. Oke. Aku bawa mainan untuk anak-anak dong. Mau bangun bonding ya? Bangun bonding kan. Paham gue. Realistis aja gitu. Aku bawa mainan apa? Aku mainan bawa Lego. Buat si Bawa Lego. abang bawa Lego, buat si dede aku bawa boneka Barbie. Oke. Gak boleh. Siapa yang nggak boleh? Pihak keluarga dia. Oh, dari keluarga. Ya, pihak pengacara lah. Oh, ada pengacaranya. Ada pengacaranya hadir. Kenapa alasannya nggak boleh? Nggak jelas. Dan yang aku bingung, nggak ada pihak pengadilan yang ngebantu juga. Jadi aku sendirian. Ngerti nggak? Misalnya pas di depan gerbang nih, aku dihadang. Itu bawa apa ya? Mainan. Oh nggak boleh. Handphone juga ya nggak boleh. Ada aturan mainnya nggak Tidak tuh? ada. Makanya aku bilang, aku langsung ngomong dong sama jurusita pengadilan, Pak, tolong, maksudnya tolong diurus dong nih. Kok dia main hakim sendiri? Udah deh ikutin aja bu, yang penting kita masuk. Tapi ada nggak sih kalau dalam proses kayak begitu nggak boleh mengiming-imingkan gitu? Ada lah bang. Ada ya? Pendekatan, kalau eksekusi anak itu pendekatan humanis. Oke. Kalau eksekusi barang, udah yang datang mobil gede, langsung digeser tanahnya. Ini kan anak. Cuma memaksa gitu nggak boleh ya? Nggak boleh, karena itu kita harus pendekatan humanis. Oh, berarti physically memaksa tidak boleh ya? Tidak. Oke. That's why harus hadir pihak KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Karena aku di daerah Bogor, jadi yang hadir KPAD. Ada dia? Hadir di situ. Oke. Untuk menjadi saksi ya? Yes, gitu. Karena dia harus tanda tangan lah surat BAP acara kan. Oke. Akhirnya aku masuk ke dalam. Terus ternyata keluarga dia sudah berkumpul banyak. Hampir nggak kalah pasukan, 20-30 orang. Dan yang paling aku shock begitu aku nyampe, aku nggak boleh bawa handphone, ternyata udah ada mobil salah satu stasiun TV. Dan ternyata dia sudah membuat kesepakatan dengan salah satu stasiun TV itu bahwa hari itu akan diadakan secara live. Kamu tahu dari mana? Lah orang aku masuk ada mobil, aku kaget dong loh, kok ada mobil gitu kan? Bisa aja kan dia nongol. Iya, gitu. terus kan ada wartawan ya bang. Iya nongol, gue juga kadang-kadang suka Abis nongol. itu tayang bang di
Oke, lanjut. Eksekusinya belum kelar, jadi aku nonton di rumah dia. Awkward gak? Ih, lucu banget. Jadi lu lagi eksekusi, lu di videoin dan lu nonton diri lu sendiri gitu. Ih. Coba. Oke. Kayak Ini kan tegang nih ya, pasti rame nih kan. Bukan tegang lagi dong. Jadi udah masuk, itu yang bikin aku drop pertama. Loh, kok ada mobil stasiun TV? Dah. Nggak boleh bawa mainan, nggak boleh bawa handphone, tapi dia ngundang wartawan sampai live nih. Oke. Wah, udah nggak bener sih nih. Aku udah feeling nih kayak, susah lah karena TKP-nya di rumah dia sudah kondisikan dengan bebas dong. Sedangkan aku kan di situ pendatang. Oke. Ternyata ketika aku masuk, ini ada nih kamera-kamera tripod gini nih. Udah standby? Udah standby. Mau podcast? Mau podcast. Serius lu ada kamera-kamera? Iya. Oh, berarti ini ya untuk barang bukti kali. Bukti kan takutnya aku ngaco kan. Oke. Jadi lucu. Tiba-tiba julid. Keluarganya julid aja udah nggak enak. Terus julid lah, pokoknya keluarga julid. Abis itu udah aku diem aja. Yaudah, anak mana sekarang? Anak dalam kamar. Oh, anak saya dalam kamar. Aku samperin dong kamarnya. Lah kan aku tahu tuh rumah tuh, aku dulu tinggal situ. Aku samperin kamarnya, aku ketok, Syarif, Sabira, keluar dong. Terus aku tek, loh kok dikunci? Siapa yang kunci? Anaknya dari dalam ngunci. Oh, di dalam dia ngunci. Aku nanya dong, kuncinya mana dari luar? Jadi di dalam tuh bukan pakai kunci, Bang. Abang tahu nggak pintu yang kuncinya nyatu? Iya. Ya, berarti ada kuncinya lagi dong. Hilang. Ibunya bilang hilang, pengacaranya bilang hilang. Aku bilang, tolong jangan konyol deh. Ini sudah disurati dari 2 minggu lalu sama pengadilan. Hari ini tanggal sekian saya akan datang untuk eksekusi. Kok bisa sih anak saya dimasukin ke kamar dan itu tidak ada kuncinya? Ini kalau secara keamanan anak, ayo pihak KPAD mana sini coba. Ini kalau pihak keamanan anak, ini aman nggak anak saya di bawah umur di dalam kamar dikunciin begini? Dikunciin atau anaknya mengunci? Anaknya ngunci, cuma maksudnya tidak ada akses dari luar itu aman enggak? Oke, paham. Gitu kan? Nangis-nangis segala macam. Akhirnya Sabira ngomong, Umi mau culik aku kan? Tunggu, jadi kamu bujuk, kamu nangis tiba-tiba ada suara nih, suara pertama keluar ya? Iya. Suara pertama nih ya? Umi mau culik aku kan? Itu? Oke, lanjut. Aku tuh udah sampai jongkok depan pintu, Bang. Karena aku nggak punya siapa-siapa di dalam. Itu kan semua keluarga dia. Aku udah jongkok, udah yang kayak, ya Allah saya harus ngapain lagi ya gitu. Paham. Ya kan, akhirnya udah putus asa banget. Terus ya itulah kekuatan doa. Aku doa terus depan pintu, anakku mau buka. Kamu jawab apa pas dia bilang, Umi mau culik aku? Enggak, Umi cuma mau main. Oh gitu dong. Akhirnya dia mau buka tuh? Dia mau buka setelah 1 jam. Setelah 1 jam? Ya, dia buka. Itu kebayang perasaannya kan. Dan aku sampai ada momen ngintip-ngintip dulu di jendela. Ngintip di jendela? Iya, karena di pintu kan nggak kelihatan. Jadi aku keluar, aku ke jendela, aku ngintip-ngintip dulu. Sarif, Sabira, ini Umi cuma mau ketemu doang kok, gitu. Oke. Akhirnya dia mulai tergoyah. Terus dengan lucunya dia masih kayak nunjukin tab-nya. Kalau Umi aku lagi main ini loh sekarang game aku gitu. Umi mau lihat dong. Jadi aku bawa fun aja. Oke, dia keluar tapi dari kamar? Itu belum, itu kita ngobrol lewat jendela. Oh. Itu ada fotonya di Google. Aku lagi depan jendela kayak begini. Oke. Sampai begitu, sampai setengah manjat gitu. Akhirnya dia mau keluar 1 jam. Dia keluar, aku peluk. Ngobrolnya di luar, aku bilang. Mulai tuh mau ke sofa ruang tengah kan. Ada juga orang lain? Penuh keluarga dia. Oke. Dan aku nggak boleh bawa siapa-siapa. Iya. Orang tua aku semua hadir, tapi nggak boleh masuk. Oh, jadi di luar? Oke. Dah, aku terima aja lah. Ini mungkin emang udah aku harus berjuang sendiri kan. Akhirnya aku masuk. Gila, gue baru ngikutin banget lagi. Iya. Kebayangkan tuh. Sorry. Gak apa-apa. Lanjut. Aku, ya itu positifnya buat aku karena ada stasiun TV yang datang kan jadi ada bukti ya Bang. Live itu cuy. Dah kan. Iya. Habis akhirnya aku suapin. Terus Sabira mau disuapin sama satu anggota keluarga dia nih, cewek. Sabira tarik piringnya. Gak mau, aku maunya disuapin sama Umi gitu. Oke, tahan bentar. Umur berapa saat itu? Sabira 2021 itu 6 tahun.
Dia kelahiran 2015. 6 tahun. Yang Abang cowok 8. 8. Kamu nggak ketemu berdua ini terakhir umur berapa? Aku pasti bisa nama Sabira umur 1 tahun. Yang cowok? 4. 3, 4. Oke, lanjut dulu. Ya. Jadi terakhir aku ketemu Sabira tuh dia belum bisa ngomong. Tiba-tiba aku ketemu dia udah bilang, aku maunya disuapin sama Umi gitu. Dia masih ingat kau ya? Itu aja aku udah anggap keajaiban. 1 tahun loh. Oh, iya, masih short term memory kan? Oke. Habis itu akhirnya aku, bilang maunya disuapin sama Umi. Ya udah sini Umi suapin. Optimis naik dong, kayak bisa nih berhasil eksekusi pelan-pelan nih, deketin lagi. Dengan cara yang nggak perlu ribut-ribut. Ya. Negara nggak mediasiin apa-apa. Jadi kita individual aja berjuang. Tiba-tiba udah happy-happy lagi suapin si Bira, abang lagi nunjukin dia coret-coret tabnya, main-main gambar. Abang keluar juga tuh di keluar sofa, berdua-duaan. Oke. Terus tiba-tiba ada yang teriak-teriak di belakang aku. Teriak-teriak apa? Pengacaranya, tapi sekarang udah almarhum. Dia teriak-teriak. Apa? Bawa aja. Anaknya bawa aja. Itu yang ditelepon bapaknya anak-anak. Oh, Atanya. Iya. Oke. Bawa aja. Sarif Sabira, kalau misalnya emang mau sama Umi, sekarang keluar sana. Bener kan kamu mau dibawa tuh sama Umi? Ya kabur lagi nih bocah. Ngapain sih pakai cara yang sangat... Oke. Dan menurut aku, itu adalah bagian dari strateginya mereka. Prasangka kamu. Prasangka, ya kan menurut aku. Iya. Boleh Dugaan. dong kita menduga. Boleh. Dugaan ya? Dugaan, aku bilangnya itu dugaan. Okay. Aku bisa salah, tapi menurut aku memang itu sudah dikondisikan supaya eksekusi tidak berhasil. Kesimpulannya seperti itu. Okay. Akhirnya anak-anak kabur, histeris ke kamar, masuk langsung kunci lagi. Di situ aku udah drop, aku kayak, oke ini gagal. Anak-anak lari masuk ke kamar? Lari masuk ke dalam. Kamu berusaha stop gak? Yes. Terus? Nggak bisa, mereka langsung masuk, langsung itu histeris, teriak-teriak. Oh, kamu nggak mau tahan lebih Nggak. gini ya? Aku nggak mau bang. Satu-satunya hal yang masih ngerem kaki aku supaya aku nggak main culik dengan kasar karena aku mikirin mental mereka doang. Kalau aku mau main egois dan mental aku udah beda cerita. Habis itu akhirnya dia masuk, dari situ aku udah hopeless, keadaan makin panas, akhirnya ribut antara pihak keluarga dia dengan pihak jurusita yang literally teriak-teriak ribut. Ribut yang bener-bener ribut teriak-teriak. Udah akhirnya sangat tidak kondusif. Di situ akhirnya paniteranya bilang kalau oke, ini udah saya nyatakan gagal. Kita pulang. Itu jam 3 sore. Nah balik lagi ke poin tadi yang live, yang bisa sampai aku nonton bareng, itu kalau nggak salah tayang di jam 2 siang. Posisi aku masih di dalam, lagi depan pintu, tiba-tiba TV dia kan gede banget tuh, TV rumah itu. Lah. Kok itu di sini ya? Ada kamu ya? Bajunya sama ini. Ini live ya? Itu yang tadi jam 9 pagi ya gitu. Jam 2 siang udah ada. Terus nonton sebelahnya orang-orang yang di TV aku lagi berdebat kan. Oh nggak live kali itu? Live ya? Ini apa namanya? Live taping. Jadi live taping. Ya. Jadi jam 9, jam 10 itu gambar diambil, jam 2-nya udah disiarin. Kaget dong kamu ya? Bingung ya? Lawak aja udah. Ya oke lah. Ya sekarang kamu bisa ketahui gini. Iya, pasti waktu itu mah kacau ya. Oh ya ampun, gitu. Akhirnya eksekusi tidak jadi. Eksekusi gagal 2021 April. Di situ aku secara mental drop banget. Drop ah? Drop banget. Dan aku di situ menjadi titik balik aku. Akhirnya aku bilang, oke, secara ikhtiar manusia saya sudah mentok. Aku bilang sama Tuhan gitu. Jadi sekarang saya serahin aja deh sama takdir. What do you feel after itu gagal segala macam when you go back home? You kan S1 psikolog ya? Anda sekarang katanya lagi ambil S2-nya. So of course you learn a lot about human, about yourself ya kan? You ada di momen mana itu? Kalau itu aku masih kalau di 5 stage of grief, aku masih dalam tahap denial. Okay. What is your denial? About what? You bakal dapat anak lo? Iya, denial. Kayak, ini nggak mungkin ini terjadi kayak gini. Kok bisa gagal? Harusnya eksekusi ulang. Sampai dapet. Orang hak di aku kok. Tapi nggak bisa eksekusi ulang? Bisa banget. Oke. Akunya yang nggak mau. Kenapa? Kesian anaknya.
mesti ngalamin itu lagi. Itu traumatis event buat dia. Karena itu kamu membuang egomu. That's only my reason. Oke. So you pray, you cry, you pray, you cry ya. Oke. So lu pikir akhirnya Nggak worth it. Kalau aku tetap di fase ini, aku bisa gila, stres, atau jadi ke arah yang nggak benar. Ngapain ya, kuliah aja deh gitu. Akhirnya 2021 kuliah deh, mungkin ini jalan Tuhan kali ya ngasih aku waktu biar aku kayak anak gadis lagi bisa kuliah gitu. Oh, makanya belakang waktu ini nggak pernah nongol kuliah. Jadi aku kalau misalnya syuting masih berjalan, stripping kemarin setahun setengah stripping disambi sama kuliah, alhamdulillah masih bisa karena bisa diterima schedule aku kuliah. Tapi kalau untuk ngomongin kayak gini, jujur ini energi banget Bang. Maaf ya. Nggak apa-apa. Aku yang memutuskan untuk menerima ini, jadi aku udah tahu konsekuensinya. Iya, oke. Dan I have my own reason juga kenapa aku mau hadir di sini hari ini kan. Boleh tahu nggak kenapa itu akhirnya yuk? Karena aku tahu ini melelahkan ya. Saya minta maaf banget karena akhirnya mengorek masa lalu itu saya tahu. Nggak apa-apa. Yang pertama aku merasa kalau saat ini mungkin aku bisa menceritakan dengan senyum yang mungkin orang ngelihatnya lebih enak, nggak usah pakai emosi, nggak usah meledak-ledak. Poin kedua, kenapa aku mau hadir hari ini karena Abang tahu nggak, hampir tiap hari tuh ada orang nge-DM aku di Instagram mengalami apa yang aku alamin. Gitu. Jadi ini tuh kayak satu fenomena gunung es yang negara tuh kayak tidak memberikan atensi yang cukup. Tapi sebenarnya ini dampaknya tuh banyak. It makes you feel sad ya, karena aku sedih. Kamu sendiri juga merasa gagal saat itu ya. Aku sedihnya karena kayak orang udah melihat aku sebagai satu public figure yang mengalami. Karena kebetulan aku public figure, jadi ceritaku diliput nih gitu kan. Aku punya kekuatan media yang mungkin suatu hari anakku bisa lihat itu menjadi bukti kalau aku memperjuangkan mereka. Tapi untuk orang-orang yang bukan public figure kan kesian. Aku tahu strugglingnya Bang kayak gimana, ngerasa jauh dari anak, segala macem. Jadi menurut aku mau hadir di sini karena aku mau mereka juga tahu apa yang mereka alamin tuh normal. Aku juga pernah di fase mereka, yang nangis, yang hancur, yang rasanya mau gila. Normal. Kan ada fasenya dulu. Oke. Oh, kondisi psikologinya mereka. Oh. Karena kan mereka sekarang cerita ke aku kan dalam kondisi mereka di tahap awal. Iya. Aku pikir kamu menormalkan anak ini lari gitu loh. Nggak, karena saking banyaknya kejadian, ngerti kan sih? Karena saking banyaknya kejadian, ya itu normal gitu loh. Oh, kondisi psikologinya mereka. Iya, karena mereka kan curhatnya ke aku nih. Kalau ini kan curhat Bang. Kamu capek tuh pasti ya. Kalau ini kan curhat Bang. Kamu gitu. bacain tuh. Bacain. Relate ya? Relate banget. Cuman aku ngerasa ada rasa guilty-nya kayak, kok nggak bisa bantu sih gitu. Makanya Januari kemarin, kalau abang mungkin nggak tahu. Januari kemarin aku hadir jadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Oh itu tuh. Kemarin kamu bicara di MK tentang hal ini juga katanya. Oh, kamu bicara tuh? Aku bicara, aku mewakili. Pakai emosi tuh ya. Berusaha tenang tapi suara tetap getar ya. Berusaha tenang cuman jangan nangis kayak aku udah sama abang nih, aku udah tadi jangan nangis kan gitu. Jadi kayak tapi kalau dia nangis close up ya. Menjual ya gitu. TV banget ya. Ini juga live kok ya. Biar gak terlalu tegang ya. Oke. Aku ngerti, mulai paham nih sekarang kondisi kamu ya, walaupun tidak akan mungkin paham lebih jauh. Cuman di sini kita mau bahas dulu tentang ada asumsi kalau kamu itu playing victim, di mana kamu sempat ke rumahnya Atta dan kamu bersikap teriak-teriak dan kamu ternyata merekam itu dan menggunakan itu sebagai alat memenangkan hak perebutan asuh di pengadilan dan juga sebagai alat untuk membangun image di halayak ramai lah ya. Ramai gitu. Apakah kejadian kamu pernah ke rumah teriak-teriak itu pernah terjadi? Iya. Tapi ada ceritanya. Silakan. We'll listen. Oke. Jadi aku dari 2017 itu udah nggak bisa sama anak ya. Jadi aku mau highlight sedikit aja nih.
aku keluar rumah itu bawa anak. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, Mbak Sania sih kabur dari rumah keluar nggak bawa anak. Aku bawa anak. Yang aku bawa cuma anak. Barang-barang aku nggak ada yang aku bawa. Yang akhirnya nggak balik itu, ya kan? Jadi itu nanti aja part nanti. Jadi balik ke anak ya. Jadi anak aku bawa, tiba-tiba suatu hari dia membohongi orang tua aku. Dia datang ke rumah orang tua aku. Dia bilang dia mau ajak makan anak aku makan pizza. Ternyata dari saat itu dia tidak pernah mengizinkan aku untuk ketemu. Jadi emang saat itu dia bilang mau makan pizza, ternyata dia mau bawa pulang ke rumahnya yang di daerah Cibinong. Jadi dia berbohong. Saling mengambil ya? Iya. Aku sebenarnya kalau dibilang aku saling mengambil, Bang, aku keluar rumah tuh pamit sama dia loh. Pamit bawa anak ya? Bawa, pamit salim. Berarti dia mengetahui. Ya bukan mengetahui lagi, aku salim, aku bilang aku mohon maaf, aku udah nggak bisa lagi dalam pernikahan ini. Makanya kamu juga tidak ada pemikiran negatif ketika dia datang mau ngajak anak-anak pergi makan. Lempeng aja, barang-barang semua aku tinggal di sana. Ternyata kedepannya sangat sinetron. Apakah ini salah satu alasan aku baru dapat update kemarin mengenai kamu tidak mengizinkan anak-anak itu untuk dibikin paspor karena perlu tanda tangan kamu? Ke luar negeri. Iya, ini ini salah satu alasan kamu. Lanjut. Terus udah gitu aku keluar bawa anak, tiba-tiba dia bawa anak dan dia bohongin orang tua aku. Itu yang paling bikin aku sakit hati. Akhirnya dari situ aku udah mantapin hati, oh cara mainnya kayak gini, aku gugat langsung. Oke. Dari situ aku nggak boleh ketemu anak. Aksesku diblok. Semuanya. Oke, aku datang ke sana sama papaku. Mau masuk baik-baik malah dimaki-maki sama kakaknya. Alasan maki-maki marah-marahnya apa? Kalau mau ketemu anak hubungi pengacara. Oh, ke sana. Gitu. Oke, jadi dari situ papaku juga udah merasa buntu, kayak mesti gimana, ya udahlah. Karena papaku backgroundnya orang hukum ya. Jadi papaku notaris. Jadi papaku tuh orangnya sangat ya udah deh yang pasti-pasti aja hukum. Ya udah deh, Wak, sekarang kalau emang kan aku dipanggilnya Wawa kan, kalau emang Wawa mau sama anak kita berjuang di hak asuh. Ya udah realistis aja kan? Iya. Ya udah akhirnya aku berjuang di hak asuh tuh gitu. Nah, akhirnya selama aku berjuang dia tetap gak ada itikat baik, aku ke KPAI udah, Bang. Komnas Anak udah. Akhirnya dia terus-terusan ngomong di infotainment. Pintu rumah saya kebuka kok 24 jam buat ibunya. Silahkan kalau mau datang. Kan gak bisa ditantangin nih. Terus datang? Datang, aku nonton sekali kan. Oh dia ngomong gitu. Ngomong lagi. Minta disamperin. Iya. Aku samperin sendiri. Terus orang tua aku nggak tahu loh, aku bohong. Terus ngapain kamu ke sana? Bawa mainan. Oh, buat anak-anak. Mau ketemu anak. Datang nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu kan. Assalamualaikum. Sarif, Sabira gitu kan. Aku kan kalau dapat anak harus 100% bahagia. Iyalah. Itu layer yang aku kasih. Mau aku balik pada air mataku netes urusan aku. Tapi anak gak boleh ngeliat aku kayak gitu. Dah, Sarif, Sabira gitu. Tiba-tiba Sabira ngeliat aku. Itu terakhir ketemu setahun 4 bulan terakhir dia diambil. Terus dia ngeliat aku kayak, Umi yang ngelahirin aku ya? Aduh, umur berapa dia waktu itu? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun. 3 tahunan lah ya? Iya, ngerti. Terus aku pas ngeliat momen itu aku kayak, anak aku udah bisa ngomong. Iya, tinggal iya. Karena gak pernah denger dia ngomong. Iya. Iya, Umi yang ngelahirin kamu gitu kan. Iya. Terus Sabira pinter, Masya Allah tuh anak pinter banget. Terus akhirnya abang langsung meluk aku, si Sarif meluk aku. Habis itu ada bapaknya, terus bapaknya manggil ibunya. Mah, ini Ratu dateng gitu. Yeah. Aku masih biasa aja. Aku salim sama mamanya, aku minta maaf. Ma, maafinnya kalau selama ini Marwa ada salah. Terus mamanya bilang, ya nggak apa-apa, ini anak kamu juga kok. Oh, tenang dong. Kayak, oh ternyata bener ya. Datangin baik. Oke. Ya kan? Bagus. What a right move. Iyalah, maksudnya everything oke. Iya, oke. Datanglah aku kan main sama anak-anak. Kok 10-15 menit ngumpul nih. Ngumpul brothers. Oh, rame jadi rame. Iya, kan rumahnya deket-deketan. Oke. Satu komplek deket-deketan. Terus kemudian?
Suasana berubah menjadi apa? Mencekam. Kenapa? Gara-gara apa? Mencekam. Kau kayak pembawa acara silet. berubah menjadi mencekam gara-gara apa? Karena mereka ngomong, ngapain nih? Mau ngapain datang? Udah gitu-gituin. Ya. Aku kayak, bisa nggak sih kasih momen 10 menit aja main sama anak tenang? Please. Iya. Mamahnya aja nyuruh aku masuk ke kamar, aku nggak mau bang. Tahu diri. Tapi mamanya baik ya? Baik, saat itu baik. Saat itu baik banget. Aku disuruh, udah main ke kamar sana. Enggak Marwa di ruang tengah aja. Tahu diri aja kan, main di ruang tengah gitu. Di ruang tamu lah. Abis itu aku laporin dia. Nah itu poin yang bikin dia selama ini ngomong kalau aku suka menjelek-jelekan keluarganya itu. Yang sampai aku dibilang suruh minta maaf kan? Iya. Itu ceritanya. Kamu nggak mau minta maaf? Udah. Udah? Ada aku preskon. Tahun 2019 setelah aku melaporkan ya. Jadi memang pas dia ngomong gitu aku kayak karena dia mengiming-imingi kalau aku minta maaf aku bisa sama anak. Apalah. Aku mikir apa sih arti ego aku? Kalau emang hadiahnya bisa sama anak, so what? Segala minta maaf not that hard gitu loh kan. Aku preskon, aku bilang saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kejadian. Untuk keluarga, bla bla bla. Itu ada. Terus udah gitu, nggak berlaku juga. Tetap nggak bisa ketemu anak gitu? Enggak. Cuma ketemu anak di sekolah bisa? Akhirnya gini bang. Nah, setelah jadi tahu ceritanya. Setelah aku preskon gitu-gitu, kan aku nggak pernah ketemu anak samsek tuh sama sekali kan. 2019 aku gugat hak asuh yang tadi aku cerita. Tiba-tiba nih jalan Tuhan. Ada yang DM aku di Instagram. Mbak, difotolah si Syarif. Ini anaknya ya? Satu sekolah lomba sama anak saya. Oh dia ngikutin. Karena aku itu kan nanya ke KPAI dan kemana-mana dibilangnya anakku homeschool. Aku juga kepikir dong kayak apa aku samperin sekolahnya ya gitu. Cuman informasi yang aku selalu terima nggak ada anaknya homeschooling. Tiba-tiba one day aku dapat, ini bener apa enggak sih? Tapi bener Syarif di fotonya ya kan. Tiba-tiba aku sidang cerai tuh di Cibinong. Nasibnya tuh hari pengacara aku telat datang. Jadinya aku sidang abis isoma jam 1. Aku udah sampai jam 10 di Cibinong. Tiba-tiba nggak tahu kenapa itu ya. 13 Maret 2019. Aku sampai inget banget. Coba samperin kali ya sekolahnya. Aku coba cek nih pakai map. Hah? 12 menit? Deket banget ya? Samperin deh. Sendiri. Penasaran. Lagi-lagi kan? Single fighter sendiri. Iya. Nyampe, Assalamualaikum. Dan aku nih hari datang ke sini punya makna loh bajunya. Apa? Karena ini baju yang aku pakai pas pertama kali aku ke sekolah anak setelah sekian tahun. Itu yang kamu lagi cerita ini bajunya? This is the one. Oke. Karena menurut aku tuh titik balik aku bisa ketemu sama anak-anak lagi. Ketemu, itu aku, Assalamualaikum, gurunya keluar. Bu maaf saya Sania Marwa, saya ibunya dari Syarif Muhammad. Katanya anak saya sekolah di sini benar Bu? Oh ya benar, sebentar ya dipanggilin. Lah? Itu rasanya kayak mimpi gak? Berarti ibu gurunya juga nggak tahu menahu tentang... Tahu. Oh tahu? Tahu, tapi dia merasa kayak ya udah ibunya. Iya sih. Kan sekolahnya juga sekolah beragama, mengajarkan hal-hal yang baik. Terus keluarlah Syarif. Keluarlah Syarif. Terus. Wah, itu pecah ya? Pecah. Oke. Pecah, aku kayak mimpi, Syarif juga kayak mimpi. Syarif gimana? Kayak bengong, kayak ngeliat aku kayak ada fase, ini bener ada Umi depan mata gitu. Terus aku bilang, Syarif masih inget Umi nggak? Iya masih inget. Umi, aku sekarang bisa baca loh. Gitu. Cuma agak kaku-kaku gitu ya? Iya. Jadi dia mau ngasih tahu aku kayak, aku bisa baca. Iya. Buat dia penting ngasih tahu ibunya. Iya. Gitu. Dia nggak nanya, ibu kemana aja gitu selama ini? Dia tahu bang. Hah? Lah kan itu dia ngalamin yang aku berantem sama bapaknya terus di rumah. Dia udah bisa cerna? Dia cerna. Dia tahu? Anakku tahu. Ibu bapaknya berkonflik. Gitu. Berarti dia pasti pernah nanya dong, ibu di mana? Pengen ketemu ibu, nggak pernah gitu-gitu? Nah itu walau-walau mungkin ya. Oke.
Udah nih, ketemu nih. Ketemu, dari situ aku mulai ke sekolah. Oke. Tapi nggak bilang 2019. Tapi nggak bilang-bilang ke Atta dan keluarganya, kamu Enggak, pergi aja. aku ke sekolah aja. Dan aku tahu diri, jadi aku ke sekolah cuma ketemu pas jam istirahat. Habis itu bawain mainan. PS. Nah, banyak episodenya ya. Iya, banyak ya. Iya. Udah nih, habis itu tiba-tiba mulai terjalin lah. Jadi long story short, 5 tahun kemudian. Berarti bapaknya tahu lah, nggak mungkin nggak tahu kamu ke sekolah. Tahu, kan? akhirnya tahu. Dan pihak sekolah ngomong. Iya. Pihak sekolah biar gimana izin, karena kan bapaknya itu wali orang tua murid. Berarti tetap dikasih aja sama bapaknya, kamu ketemu di sekolah. Dikasih. Kan? Iya. Itu aku harus akuin dikasih. Ketemu di sekolah. Selama ya anak nggak aku bawa gitu kan. Iya, Oke. Akhirnya berjalan. Tiba-tiba Syarif tahun lalu ulang tahun. Dia nilainya bagus-bagus. Aku tanya, Syarif mau kado apa? Ini FYI, tiap tahun aku datang ke rumah itu bawa kado. Tiap ulang tahun anak itu nggak mungkin aku absen. Kamu selalu datang? Ya, aku selalu datang. Diterima toh? Diterima. Oh. Tapi yang PS kemarin tahun lalu ditolak. Kenapa? Mesti barter sama paspor. Iya, paspor yang mau itu yang kamu nggak mau sign tanda tangan kan? Karena traumamu yang tadi itu ya. Oh, bukan karena ini nggak sesuai dengan didikan keluarga, main game mulu nanti gitu-gitu. Bukan. Anakku main game. Anakku punya PS4. Anakku menggunakan PS4 punya saudaranya. Jadi anakku memang menggunakan PS hari-hari. Kenapa aku bawain PS yang lebih baru nggak boleh? Oke. Kan aku nanya, Syarif di rumah pakai PS4. Punya siapa? Punya si ini, saudaranya lah, aku tahu kan. Ya udah Umi beliin ya buat Syarif benar-benar punya Syarif gitu. PS5, terus dengan kaset-kasetnya sesuai requestan dia, bola dan lain-lain. Iya, terus dia pakai joysticknya udah request warna putih, adeknya request joysticknya warna pink, itu udah rapi semuanya. Adeknya mau video gamenya yang perempuan, gamenya itu semua udah rapi. Udah sampai depan rumah, dia udah lihat itu kado, dia udah buka itu PS, tiba-tiba nggak boleh. Gimana tuh, sedih gak? Disuruh bawa pulang kamunya? Akunya nggak disuruh bawa pulang, kan saat itu diterima. Tapi tiba-tiba besoknya pihak sekolah nyampein ke aku, gurunya ngebalikin, Umi ini ada titipan dari bapaknya. Katanya kalau misalnya emang Umi mau, Umi tanda tangan ini dulu, udah ada kertasnya juga. Oh, paspor. Kenapa? Sekarang gini Bang, kenapa aku nggak mau? Sekarang gini Bang, ya. Hak asuh di aku nih. Hak apapun aku nggak pernah dapet. Oke? Aku udah diam. Dan menurut aku udah baik banget. Dengan aku menerima. Aku cuma ketemu di sekolah. Yang itu waktunya nggak nyampe 1 jam. Dan itu bukan jam yang proper untuk ibu dan anak ketemu gitu. Tiba-tiba dengan segala keterbatasan yang dia kasih, ucuk dia minta paspor dong. Common sense-nya di mana sih? Mau, boleh. Ya udah tunjukin dulu aja itikat baiknya. Aku dari awal nggak pernah nutup pintu itu. Ini gue interupsi dulu, ada pertanyaan netizen katanya. Tapi kan hak di kamu nih katanya. Kenapa nggak bisa diperjuangkan oleh negara atas hak asuh ini katanya? Itu kenapa poinnya kemarin aku jadi saksi di MK. Kenapa tuh? Karena di Indonesia, surat hak asuh itu hanya secari kertas tanpa arti dan kekuatan apapun. Untuk apa kita menarik urat untuk mengikuti semua sidang-sidang sampai PK, bukan kasasi lagi nih. Jadi kalau misalnya kan ini kita hak perebutan anak ya, Ayo menang nih. Jadi dapat surat nih, nggak bisa memenjarakan orang atau apa gitu. Itu exactly my point. Terus apa? Kita ditilang gage aja, SIM kita ada nih ditahan sama polisi kan? Ada sanksinya loh, Bang. Ada sanksi ya, betul. Cerita cuman kita gage atau kita ngelawan lampu lalu lintas. Ini cerita anak atau ibu. Aku nggak cuman ngomong ibu ya, aku ngomong orang tua. Karena di sini kan ceritanya hak asuh kan? Iya. Bisa terjadi sama ibu, bisa terjadi sama bapak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya orang tua yang kayak aku nih, aku mesti teriak kemana? Makanya itu poin aku di MK kemarin. Saya adalah pemegang hak asuh inkrah dari anak A dan B. Betul. Tapi saya tidak mendapatkan hak saya. Dan aparat-aparat negara tidak ada yang bisa melakukan apapun. Mau itu kepolisian, mau itu pengadilan, mau itu panitera, jurusita, mereka tidak bisa melakukan apapun. Itu kalau menurut aku udah kategorinya cacat hukum. Dan ini bukan masalah main-main loh, ini masalah
hak anak dan hak orang tua ini fundamental banget gitu. Paham. Beda, makanya aku memberanikan diri datang ke MK menjadi saksi karena aku kenal dengan ada perkumpulan namanya PPAI, Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia. Itu isinya semua yang ngalamin kayak aku, Bang. Kebanyakan ibu-ibu, cewek semua. Kebanyakan cewek. Iya. Sekarang kan kembali rame ya mengenai masalah ini. Kamu kan mengikuti lah pasti punya berita ya belakang waktu. What is in your mind now? Mungkin di tahun ke-7 ini isi kepala aku adalah aku udah gak mikirin diri aku aja. Tapi aku udah mikirin semua orang yang mengalami kayak aku. Jadi memang kayak kalau emang mau berbuat sesuatu, do something itu untuk semua, bukan untuk aku aja. Gitu. Karena di 1, 2, 3 tahun pertama itu adalah tersulit, Bang. Aku bisa kayak begini udah 7 tahun. 2-3 tahun teman-temanku yang mengalami kayak begini, mereka masih dalam tahap yang sangat rapuh sekali. Kasian banget. Hal terbodoh apa yang bisa dilakukan seorang ibu dengan kondisi seperti yang kamu alami di 1-2 tahun pertama? Bunuh diri. Bisa banget. Sekarang gini, Bang. Kita seorang ibu melahirkan anak itu taruhannya nyawa. Terus tiba-tiba ada momen kita udah gak bisa sama anak. Itu sangat mungkin dong kita berpikiran, terus poinnya gue hidup apa ya gitu. Mulai muncul pemikiran-pemikiran yang macam-macam dan mengarahnya ke arah gak ada gunanya lagi ya. Anak aja udah gak bisa sama gue gitu. Karena menyakiti diri sendiri? Iya, menurut aku itu mungkin. Secara mentally dan juga fisik bisa? Yes. Merusak diri sendiri? Merusak. Disitulah peran Tuhan bermain. Kalau nggak ketolong? Selesai. Oh, paham ya. Peran Tuhan dan keluarga. Oke. Tapi kan sekarang kita bicara walaupun anak-anak tidak bersama kamu, kalau kamu lihat anak-anak dirawat dengan baik kan? Wallahualam. Oh, kamu nggak tahu juga ya? Nggak. Kebutuhan mereka terpenuhi nggak menurut kamu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kamu sekarang kan kayak berjalan dengan peta buta juga nih. Nggak tahu apakah kamu bisa berkumpul dengan anak-anak lagi atau tidak dan waktunya kapan. Betul gitu. banget. So, what do you want with your condition right now? Biarin aja begini sampai nanti anak-anak besar dan mencari sendiri ibunya. Atau gimana? Mungkin kalau secara mental aku udah nggak mau bahasanya tuh ngoyo gitu, ngotot. Jadi yang aku mau lakuin, terima. Waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik. Ketika aku belum bisa sama anak, aku sibuk memperbaiki diri aja. Jadi aku kuliah S2. Bangga kali ya kalau anak-anak tahu ibunya S2. Gitu. Berusaha untuk melupakan semuanya dengan hal yang positif ya? Iya, karena kalau layer itu yang aku pakai di depan selesai. Layer itu kita pakainya malam-malam aja lah kalau lagi sholat. Nangisnya, semua kesedihannya gitu. Betul. Jadi kalau untuk sekarang dibilang usaha apa ya, aku sih menganggap kemarin aku ke MK salah satu bentuk usaha aku juga. Karena kalau sampai itu dikabulkan, Bang, balik ke omongan kita tadi, jadinya ada sanksi pidana. Gitu. Dan itu membuat orang berpikir. Minimal jadi mau mediasi aja. Ya kan? Gak usah sampai ke tahap beneran di penjaranya deh. Tapi minimal mau membuka hati dan membuka diri untuk yuk kita kelarin secara kekeluargaan gitu. Kenapa ya? MK tidak mau mengesahkan hal itu ya? Belum. Belum ya? Belum. Mudah-mudahan disahin. Setelah nonton ini? Amin. Iya, wah itu tahu. Bang Densu menjadi bagian dari sejarah. Bukan, kamu. Enggak, tapi Bang, ini Bang itu serius loh. Ini kalau sampai dikabulin, ini sejarah loh Bang. Aku nggak main-main. Moga-moga tempat ini cukup keramat untuk itu ya. Lumayan. Makanya kan kayak gitu ya. Ya amin. Aku tidak ingin menjadi hakim untuk masalah kalian. Cuma aku cukup ngerti lah posisi kamu. Aku juga cukup ngerti posisinya Atta.
Ini semua berawal karena kalian menikah ya. Jadi disalahin yang mananya nih? Why you marry him? Cinlok katanya. Aku udah tahu lagi bakal ada pertanyaan ini. I know. Yes, you know so well. Polanya. Iya psikolog ya. Iya, aku udah polanya. Tapi gitu. memang cinlok berasal dari cinta Iya, lokasi. Betul ya. And then ya udah namanya orang jatuh cinta ya. Lucunya, aku tuh nikah usiaku muda banget. Umur berapa ya? 21. Sekarang udah 21 tahun aku nikah, 22 punya anak. Sekarang aku umur 33. Oh, ya. Beda Jadi, pemikiran ya. Jadi aku saat itu kayak aku sebenarnya lagi lucu-lucunya lah dalam karir ya, Masya Allah deh. Pokoknya lagi syuting, sinetronnya naik. Kok mau cepat nikah? Karena aku mau jadi ibu muda. Oh. Katanya kamu udah tahu tentang dia semuanya. Maksudnya? Iya, sebelum nikah katanya udah tahu semuanya katanya. Orang bersama-sama 10 tahun aja masih ada side yang dia nggak tahu loh. Berarti ada yang kamu nggak tahu? Pasti. Oke. Aku nggak mau kepedean bilang aku tahu. Oh, berarti kamu tuh belum Karena tahu aku sama dia semuanya. singkat, Bang. Iya. Pacaran itu cuma 7 bulan. Oh, 7 bulan ya pacarannya. Habis itu nikah karena kan saat itu dia udah berumur. Jadi dia maunya nikah, nggak mau pacaran lama-lama. Bagus lah. Bagus banget ketemu nih aku yang mau jadi ibu muda kan. Oke. Gitu. Nikah nih, Wak. Ya Nikah kan? dong. Menemukan hal yang baru kamu ketahui ya. Ya itulah rumah tangga. Iya, itulah rumah tangga. Iya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan. Cuma kalau memang ada hal yang sudah menyangkut prinsip, kalau aku sudah tidak bisa menerima, ya udah. Oke. Jadi pada akhirnya memang sudah harus berakhir di umur pernikahan yang ke-5 tahun. Dan menurut aku nggak membenarkan diriku, tapi aku juga nggak mau itu menjadi satu sumber permasalahan. Kalau bisa dibawa baik, kenapa enggak sih gitu? Karena yang bercerai juga banyak banget kan, tapi nggak semuanya ribut. Yang jadi pertanyaan, kenapa aku harus ribut? Aku nanya sama diri aku loh, perasaan yang lain cerai biasa-biasa aja ya gitu, damai. Cuma berita aku nih kan termasuk salah satu pasangan selebritis yang berita perceraiannya itu 7 season. Nggak kelar-kelar, Wak. 7 season. Saya aja dari nggak ngikutin, jadi ngikutin di tahun ke-7. Tahun pertama saya nggak tahu malahan gitu. Ini gara-gara anak saya yang kepo-kepo ini. Ternyata mereka ikutin udah 7 tahun. Iya. Menungguin kelanjutannya ya. Iya, tapi kan memang semoga ini bisa menjadi insight. Yes. Untuk orang-orang yang mengalami kayak tadi Abang baru tahu sisi hukumnya. Baru tahu. Karena ini bukan hal yang common untuk dibahas gitu. Dan aku juga jujur capek jelasinnya. Cuma ya kalau misalnya aku lihat dari posisi kamu ini kan secara energi aku bisa ngerasa banyak yang kamu udah terima. Banyak juga yang kamu tekan karena kamu belum deal with it. What do you expect in the future? Anak-anak bisa datang ke kamu karena mereka sendiri yang mau datang, atau bapaknya yang datang membawa anak-anak ke kamu? Dua-duanya aku terima. Dua-dua terima? Aku terima. Nggak penting caranya, yang penting datang. Yang penting bisa ketemu. Yang penting bisa ketemu. Kalau bapaknya yang bawa datang, lebih baik lagi karena bapaknya itu adalah sosok yang penting untuk anak-anak. Dan aku masih sangat menghargai itu. Kalau tiba-tiba anak yang datang ke aku juga, ya aku akan sepenuh hati menerima mereka lagi. Gitu. Dan di tahun ke-7 ini kayaknya udah cukup sih, Bang. Aku mau move on dalam artian mungkin nikah lagi. Gitu. Ya. Karena aku sadar aku nggak makin muda. Aku secara duniawinya sudah merasa maksimal dalam mengupayakan segala hal yang mungkin. So if one day anakku nanya, aku udah semuanya. Bisa lihat gitu kan. Jadi aku melangkahnya untuk misalkan aku nikah lagi juga kakiku nih udah legowo. Gitu. Itu baru aku buat pernyataannya. Dan paling enggak semua usaha kamu ini kamu sudah pikirkan mata-mata. Semoga semua jejak digital ini nyampe ke anak kamu nanti kan. Amin. Amin, Masya Allah. Tabarakallah, Tahu mudah-mudahan. ini. Karena semua yang kamu lakukan ini kamu berharap anak-anak kamu nanti melihat ini dan menilai sendiri ya. Betul.
Jadi intinya kalau aku boleh merangkum penilaian Bang Densu buat aku, intinya gini kan, aku memang melewati ini semua dengan strong, tapi aku masih butuh validasi untuk bikin anakku percaya aku ibu yang baik. Itu yang Bang Densu tadi bilang kan, validasi itu mungkin keywordnya ya. Supaya anak kamu tahu lah. Iya, dan itu emang benar, karena apalagi Bang yang aku punya, semua direnggut. Waktu aku direnggut, kesempatan aku direnggut. Kalau kata orang golden age, anak-anak 5 tahun pertama, bye. Kalau mau dipikirin secara teori psikologis ya bisa stres aku. Banyak banget PR-nya ya besok gitu. Karena kan pasti kalau tidak ada figur ibunya hilang, pasti ada lobangnya. Ya kan? Gitu. Jadi PR-nya lumayan banyak nih ke anak-anak ya, secara psikologisnya gitu. Mau ngomong sesuatu nggak? Ini one day anak-anak nonton ya kali-kali ya. Cek, wah nonton mama nih. Iya, buat Syarif Sabira, pastinya lagi-lagi ini menjadi satu momen yang mungkin bisa kalian tonton suatu hari dan bisa menjadi bukti kalau Umi selalu sayang sama kamu, selalu berjuang buat kalian, dan semoga suatu hari kalian paham semuanya. Gitu. Amin. Semoga titik temu dalam kedamaian kalian bisa dapatkan ya. Karena tetap dua-duanya orang tua ya. Benar. Benar banget. Pesan ke bapaknya nggak boleh? Boleh. Kali kemarin dia ngasih pesan, aku boleh balas dong. Boleh. Ya, walaupun aku belum tahu sih. Oke. Aku mau sampein buat bapaknya anak-anak. Aku udah maafin kamu untuk semuanya. Dan aku harap kamu juga punya keberanian untuk memaafkan diri kamu sendiri.